Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Kitab Mazmur adalah buku doa dan juga nyanyian. Tapi kepada siapa doa dan nyanyian tersebut ditujukan? Apakah konsep kealahan mereka dengan yang kita pahami sama? Dan bagaimana kita bisa berhubungan dengan Allah seperti para pemazmur di kitab Mazmur? Itulah yang akan kita bahas bersama-sama dengan narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Lamsihar Silitonga, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Tengah. Shalom Bapak Pendeta, apa kabar? Shalom. Terima kasih sudah bergabung kembali di pelajaran ketiga dengan judul Tuhan Berkuasa. Sebelumnya saya akan menyampaikan banyak sekali salam dan juga komen yang telah masuk di dalam pelajaran kedua di video YouTube kita. Oleh karena itu saya mau bacakan beberapa nama dan banyak dari nama ini yang baru Pendeta Lamsihar Silitonga. Mohon ditanggapi nanti. Yang pertama dari Willy Sui, Gereja SDA Ulu Dusun Sandakan Sabah, akun Sance MKW. Lamsiah Sitompul, RG62, Leri Simanjuntak, Indah Lis di Tanah Toraja, Arnita Gamar, Tince Montang, Heri Agus Pardede, Medina Yenusi, dan juga Global Ministry di Sabah, Malaysia. Mereka mengucapkan salam dan juga ucapan syukur untuk berkat pemahaman firman Tuhan dan juga penguatan iman dari pembahasan ini. Silakan Pendeta Silitongan dengan semangat bagi para pemirsa. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat pemirsa yang sangat setia menyaksikan program diskusi pelajaran Sekolah Sabat dari Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Saya hanya berkata, Tuhan akan memberkati saudara-saudara dan terberkati atas pelajaran yang ditayangkan setiap saat. Akhirnya suatu saat kita boleh bertemu dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Semoga kita ada kesempatan untuk bertemu ya Pendeta. Siapa tahu Pendeta Situmorang atau Pendeta Silitonga sedang keliling Indonesia, mungkin akan bertemu dengan pemirsa kita. Baiklah, Pendeta Sony Situmorang ada beberapa komen khusus yang mengungkapkan seperti Bapak Father Sianturi dari Jemaat Sungai Akar Riau mengatakan, semangat terus dalam pelayanan diskusi Sekolah Sabat. Saya mendukung acara ini dalam doa supaya kaum awam lebih mengerti firman Tuhan dalam kitab Mazmur. Berikutnya dari Maidin Lakuman mengatakan, doa adalah salah satu cara kita untuk meluahkan perasaan kita kepada Tuhan apabila kita butuhkan sesuatu. Mau itu senang, susah, bersyukur, dan pujian. Justru itu jangan lupa berdoa kepada Tuhan apa juga kondisi hidup kita dan doa mendoakan sesama kita. Lalu berikutnya ada dari Wilson Mahingkalo, Jemaat Smyrna, Kombos Timur, Manado, mengatakan, luar biasa diskusi yang memberi kekuatan bagi saya ketika dalam keseharian situasi yang dialami sangat cocok bagi saya ketika sedang dalam rasa putus asa. Dan juga satu saran dari Bapak Dani Tulalo, mengatakan ada gangguan sedikit dengan audio dan videonya di episode yang terakhir. Semoga kedepannya semua alat-alat yang digunakan akan lebih baik agar penyampaian firman Tuhan tidak ada kendala. Silakan Pendeta Situmorang dengan semangat dan juga tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Sianturi, Pak Maidin, Pak Wilson, Pak Denny. Memang benar tujuan dibuatnya video Sekolah Sabat untuk lebih mengarahkan kita kepada pelajaran ini. Dan yang paling pasti adalah untuk kita lebih fokus kepada Tuhan. Apalagi kita bahas mengenai Mazmur yang merupakan doa atau ekspresi jiwa, seperti dikatakan oleh Pak Maidin dan Pak Wilson. Mari kita lebih dekat kepadanya, dan Pak Denny benar, itu tandanya Pak Denny merupakan pemirsa setia kita. Sehingga hal-hal teknikal beliau tahu dan tolong doakan agar di kemudian hari kita akan bisa bisa perbaiki. Dan untuk semua para pemirsa, terpujilah nama Tuhan oleh karena pelajaran yang kita telah terima, dan saran dan masukan sangat-sangat kami terima. Tuhan berkati. Amin. Amin, terima kasih. Dan ada dua pertanyaan yang menanti untuk ditanggapi, jadi mohon ikuti diskusi ini sampai pada akhirnya kami akan menanggapi di akhir dari diskusi kita. Baiklah para pemirsa, sebelum kita mulai dan doa buka nanti akan dilayangkan oleh Pendeta Silitonga, saya bacakan terlebih dahulu ayat inti dari pelajaran ketiga dengan judul Tuhan Berkuasa. Di dalam Mazmur 93 ayat 1, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Silakan Pendeta Silitonga.
Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kami mohon kiranya urapan Roh Kudus Tuhan menjadi bahagian kami ketika kami akan berdiskusi lewat tayangan rekaman pada saat ini. Hambamu Pendeta Sonis Tumorang, Direktur Komunikasi UNI, dan akan dipandu oleh Ivy Inarai yang akan menjadi mengarahkan kami dalam diskusi pelajaran sekolah sahabat pada saat ini. Kami serahkan pertemuan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali. Baiklah para pemirsa, mari kita buka Alkitab kita ke bagian tengah dari Alkitab. Buku Mazmur adalah jantung dari tulisan firman Tuhan katanya. Kita akan masuk ke hari Minggu dengan judul Tuhan telah menciptakan kita. Kita akan melihat konsep-konsep Allah yang dipahami oleh para pemazmur. Yang pertama adalah konsep bahwa Allah adalah sebagai pencipta. Ini bagaimana Pendeta Silitonga para pemazmur menuliskan Allah sebagai pencipta dan apa gambarannya hubungan mereka ketika mereka mengagungkan Tuhan sebagai penciptanya. Silakan. Baik, terima kasih Ivy Inarai. Pada saat ini kita belajar pelajaran kita yang ketiga, triwulan yang pertama di 2024. Judulnya adalah Tuhan Berkuasa. Berbicara mengenai kitab Mazmur, paling tidak para penulis mencoba mengekspresikan akan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat. Dan akhirnya mereka mengakui bahwa pasti ada yang menciptakan ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah hanya Tuhan yang menciptakan. Maka dalam minggu ini kita akan perhatikan ada beberapa aspek dari hal kedaulatan Allah dalam kitab Mazmur, dan mereka juga menyampaikan ini, dan kita akan melihat bahwa Mazmur menegaskan hal-hal yang kita perhatikan. Ada 5 poin yang kita coba lihat lewat pelajaran sekolah sahabat kita ini adalah, yang pertama adalah landasan kedaulatan Allah didasarkan pada penciptaan. Kedaulatan Allah didasarkan pada penciptaan. Dan Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang dapat menandingi akan hasil karya Allah yang kita perhatikan dan bisa kita lihat sendiri. Yang kedua adalah, atas dasar kebenaran Alkitab ini, berbagai mazmur menyatakan bahwa Yahweh adalah penguasa seluruh dunia ini. Penguasa. Poin yang berikutnya kita perhatikan, kedaulatan Tuhan terjalin dalam karyanya, maka dia akan menjadi sebagai seorang hakim dalam apa yang kita lihat. Lalu yang berikutnya, sebagai hakim Allah turun tangan kepada bangsanya karena perjanjian dengan mereka. Luar biasa Allah itu kepada kita pemirsa. Lalu yang berikutnya adalah Allah setia kepada peraturan perjanjian itu, karena hukum perjanjiannya adalah merupakan dasar dari kerajaannya. Jadi dengan kata lain, para pemazmur memperhatikan bahwa apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, seluruhnya adalah paling tidak ada yang menjadikannya, ada yang menciptakannya. Maka mereka mempunyai asumsi paling tidak hanya Allah lah yang menjadi pencipta kita. Pencipta memainkan peran penting dalam Mazmur dan menegakkan kedaulatan Allah sendiri. Ini pandangan dari saya dalam hal ini, Ivy. Terima kasih Pendeta sudah memulai pelajaran kita dengan sangat baik sekali. Pendeta Sonis Situmorang, kita akan melihat apa efeknya kalau kita percaya Allah itu adalah pencipta. Apakah kita akan hidup berbeda dengan orang-orang yang tidak mengakui atau tidak percaya bahwa Allah itu adalah pencipta atau penciptaan itu ada sama sekali, begitu ya. Ini saya kaitkan dengan pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Saya akan bacakan. Bagaimanakah seharusnya kepercayaan kepada Tuhan sebagai pencipta membentuk pemahaman kita tentang diri sendiri dan hubungan kita dengan ciptaan yang lain, apakah orang ataupun manusia, hewan dan juga tumbuhan maksudnya. Apakah yang terjadi ketika orang-orang menyimpang dari kebenaran itu? Silakan Pendeta Situmorang. Terima kasih Ivy. Suatu pertanyaan yang saya bisa katakan ini vertikal sekaligus juga horizontal. Benar, ketika kita mengakui bahwa kita merupakan ciptaan Tuhan, maka kita harus mengapresiasi, menghormati pencipta kita. Dan nanti kita akan pelajari itu di pelajaran selanjutnya, namun yang pasti untuk mengapresiasi bagaimana kita telah diciptakan, maka satu hal yang harus kita lakukan adalah memelihara, mengasihi orang-orang sekitar kita, bahkan ciptaan lainnya, seperti tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Kenapa? Karena
itu merupakan suatu, saya tidak katakan suatu keharusan, namun itu didorong oleh diri sendiri. Kenapa didorong oleh diri sendiri? Mungkin Ivy boleh baca paragraf ketiga hari Minggu. Ciptaan juga bersaksi tentang kasih Allah. Segala sesuatu yang ada berutang keberadaannya kepada Tuhan, yang juga memelihara kehidupan. Perhatikan bahwa Tuhan tidak hanya memberikan keberadaan manusia, Dia menjadikan Israel kuno umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Gagasan tentang umatnya dan domba gembalaannya mengungkapkan keinginan Allah untuk menjalin hubungan yang erat dengan umatnya. Ingat, Allah ingin menjalin hubungan yang erat dengannya. Itu sebabnya kita dikasih pada power of choice atau kuasa memilih atau kehendak bebas. Namun masalahnya pertanyaan nomor 2 ada dikatakan, apakah yang terjadi ketika orang-orang menyimpang dari kebenaran tersebut? Kata menyimpang sudah sering dilakukan oleh bangsa Israel dan Tuhan terus mengasihi. Saya mau mengatakan kepada para pemirsa bahwa seberapa jauh pun kita dari dosa, ketika kita kembali maka Tuhan akan mengampuninya. Seperti syair sebuah lagu, I once was lost in sin, but Jesus took me in. Artinya, walaupun saya sesat, tapi Tuhan Sang Pencipta ingin terus menjalin hubungan yang erat dengan umatnya. Bagaimana itu? Ivy tolong bantu baca paragraf keempat dan kelima. Hanya Sang Pencipta yang memiliki kuasa untuk memberkati dan menyebabkan umatnya berkembang. Dan dengan demikian, dialah satu-satunya yang layak disembah dan dipercaya. Banyak mazmur yang menyerukan kepada segala yang bernapas, seluruh bumi, laut, dan segala isinya untuk bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kemuliaan Tuhan terlihat dalam ciptaan, bahkan dalam ciptaan duniawi yang jatuh. Dan kitab Mazmur mengarahkan kita hanya kepada Tuhan yang layak disembah. Satu kalimat terakhir, hanya Sang Pencipta yang memiliki kuasa untuk memberkati dan menyebabkan. Dan ingat, pencipta di dalam bahasa Ibrani itu apa? Bara, to create. Makanya di Kejadian pasal 1 dikatakan Beresit bara Elohim. Allah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dan jangan lupa, paragraf terakhir. Mazmur mengarahkan kita hanya kepada Tuhan yang layak disembah. Terima kasih, Ivy. Terima kasih sekali Pendeta, dan sekarang giliran pemirsa untuk merenungkan dan mendiskusikannya di UKSS masing-masing, siapa Allah bagi Anda? Dan setelah mengetahui Allah adalah pencipta, apa artinya itu bagi kita? Perhatian Allah kepada kita dan juga kasih-Nya. Baiklah, kita maju ke hari Senin dengan judul Tuhan adalah Raja. Di sini kita akan melihat ketika Tuhan memerintah, itu stylenya bagaimana, Pendeta? Karena kita harus tahu tentang itu. Apalagi Indonesia sekarang, kita dalam zaman-zaman menentukan pemerintahan berikutnya begitu ya. Ini kita harus belajar apa yang kita mau pelajari dari Allah sebagai Raja. Silakan, Pendeta. Terima kasih Afi. Dalam hal ini kita perhatikan pelajaran kita di hari Senin disebutkan Tuhan adalah Raja. Memang di berbagai negara pemimpinnya ada berbeda-beda, dia punya gelar yang disebutkan. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam pelajaran kita hari Senin ini bahwa deklarasi Tuhan menunjukkan dia sebagai Raja di atas segala raja. Dan dinyatakan dengan sungguh-sungguh kalau kita baca dalam buku Mazmur pasal 93 yang pertama, Mazmur pasal 96 ayat yang ke-10, dan Mazmur pasal 97. Di sana kita perhatikan bahwa memang Tuhan menunjukkan kedaulatannya, Tuhan menunjukkan bahwa memang dia adalah merupakan bagian yang patut untuk kita sembah, ya, patut untuk kita sembah. Tuhan menetapkan kerajaannya di atas seluruh dunia ini. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang kekal dan tidak ada yang tertandingi dalam kekuasaan keagungan manapun. Dan memang kita perhatikan bahwa negara-negara sekarang ini dalam berbagai kepemimpinannya mencoba mengarahkan agar kiranya sebagai pemimpin, dia ingin mengarahkan masyarakat bangsanya kepada memiliki ketenangan. Dan sama halnya Allah ingin kita seluruh manusia dalam kerajaan yang dipimpin oleh Allah sendiri. Dia ingin dalam bentuk pemerintahan Tuhan itu adalah menunjukkan kasih yang sangat luar biasa kepada kita. Jadi memang dalam hal ini kita perhatikan Tuhan adalah Raja, tidak ada yang menandingi akan kuasa, kemahakuasaan Allah, yang walaupun memang kita tidak bisa melihat dengan mata badani kita, tapi kita yakini Allah itu ada dan dia merupakan Raja di atas segala raja. Masih ingat, pernah saya ingin sedikit memberikan satu gambaran dari kisah kehidupan dari seorang raja di dalam buku kitab Daniel.
Dia merasa dirinya hebat dan tidak ada menandingi. Ketika dia berpesta pora, lalu ada sebuah tulisan di dinding. Dan setelah diartikan oleh Daniel, lalu Daniel memberikan penjelasan kepada raja ini. Dia akui bahwa di atas dirinya, dia pikir dia tidak ada menandingi. Baru dia akui bahwa masih ada rupanya yang lebih hebat, yang lebih berkuasa daripadanya. Hal yang sama begitulah Tuhan kita. Walaupun nggak bisa kita lihat secara langsung, tapi kita yakin Allah itu ada dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Demikian mungkin arti dari saya. Amin. Itulah kedaulatan Tuhan yang kita percayai. Dan seperti yang Pendeta Silitonga katakan tadi, kadang sulit memahami kedaulatan tersebut, begitu ya, karena kita tidak bisa melihat rupanya ataupun batas kekuasaannya kalau ada batasnya gitu ya. Allah tidak ada batasnya. Oleh karena itu saya mau arahkan pemikiran kita ke pertanyaan pertama di hari Jumat, Pendeta Situmorang. Dikatakan, apa yang bisa membantu kita memahami bahwa terlepas dari pemerintahan dan kedaulatan tertinggi Allah, masih ada banyak kekacauan dan penderitaan di dunia kita. Ini banyak pertanyaan orang begitu ya. Kalau Tuhan sebegitu berkuasanya dan berdaulat, kenapa masih ada kejahatan? Lalu pertanyaan di bawah hari Senin dikatakan, bagaimana caranya supaya kita membenci kejahatan? Karena sulit gitu ya untuk melakukan hal-hal tersebut kadangkala. Silakan Pendeta Situmorang. Baik, terima kasih. Sejak penciptaan, atau kita katakan sejak di sorga, sudah apa? Sudah ada kejahatan ya. Saya katakan dosa lah. Artinya ada aja pribadi yang menentang kebijakan dari Yang Maha Kuasa. Kita mengakui bahwa Tuhanlah Raja, Tuhanlah Penguasa, Tuhanlah Pencipta. Dan ketika berbicara mengenai peran antagonis ini selalu mengarah kepada yang jatuh dari sorga. Dengan kata lain siapa? Si Lucifer maksudnya ya. Dalam perjanjian lama tidak pernah disebut nama Lucifer, tapi di King James Version ada kata Lucifer. Artinya apa? Bintang timur atau iblis itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, peran antagonis itu sekarang diperankan oleh siapa? Oleh setan. Makanya ada istilah great controversy ya, pertentangan akhir. Bahkan itu akan berakhir nanti ketika apa? Ketika kita tiba di sorga. Lalu, mengapa masih ada kejahatan dan kenapa Allah membenci kejahatan? Baik, mungkin pertama Ivy boleh baca paragraf ke-4 dulu. Baik. Tetapi tidak semua orang atau bahkan penguasa duniawi melakukannya, setidaknya untuk saat ini. Pemerintahan Tuhan selalu ditentang oleh orang jahat yang menyangkal dan mencemooh Tuhan dan menindas umatnya. Meskipun ditantang oleh kemakmuran beberapa orang fasik dan terganggu dengan kesabaran Tuhan, pemazmur percaya pada pemerintahan Tuhan yang berdaulat dan terus berkembang dalam jaminan penghakiman Tuhan yang benar. Dengan iman, umat Allah bersuka cita atas inaugurasi kerajaan Allah melalui pelayanan penebusan Kristus dan menantikan penyempurnaan kerajaan itu pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Dengan kata lain, kita lihat artinya dibutuhkan apa? Dibutuhkan iman. Ketika situasi, ketika kondisi, bahkan ketika banyak orang menentang Yang Maha Tinggi. Bahkan telah dicontohkan ketika bangsa Israel sering apa? Sering membelot daripadanya, maka Tuhan senantiasa ada. Bahkan menyangkal atau mencemooh dia. Tapi ingat, di bagian bawah dikatakan, hai orang-orang masih Tuhan, mengapa kasih kita kepada Allah menyebabkan kita membenci kejahatan? Di paragraf sebelumnya, pemerintah Tuhan ditunjukkan dalam karya penciptaan. Artinya, apa yang Tuhan ciptakan sangat-sangat berpengaruh atau sangat menginfluencing pribadi-pribadi yang ada di dalamnya. Kenapa kita membenci kejahatan? Karena kita mengasihi Tuhan melalui apa? Menurut hukumnya, bahkan meneladani karakternya. Saya mau katakan, hukum dibuat untuk apa? Untuk mengkoreksi. Hukum dibuat untuk kita boleh melihat kesalahan kita. Dan karakter Yesus merupakan karakter yang sangat bertentangan dengan kejahatan. Itu sebabnya dikatakan, umat Allah yang real, yang benar-benar sangat membenci apa? Kejahatan. Bahkan, satu kalimat terakhir, ketika ada pribadi yang sangat menyukai kejahatan, maka sudah pasti dia bukanlah umat-umat yang mengasihi Allah. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Mumpung kita sedang membahas mengenai kejahatan, kebaikan, dan juga hukum, kita akan langsung ke hari Selasa dengan judul Tuhan adalah Hakim. Apa rencana Tuhan, Pendeta Silitonga, dalam menegakkan hukum dan juga memperlakukan orang jahat dan orang baik gitu? Apa rencana Tuhan dalam situ? Silakan.
pelajaran kita berbicara mengenai hal ini adalah Tuhan adalah hakim. Dalam hal ini kita perhatikan Allah ingin dalam kepemimpinan Tuhan seluruh bangsa di muka bumi ini menurut akan aturan yang diberlakukan. Beda dengan zaman kita sekarang, kalau di berbagai instansi, pemerintahan, dan mungkin di tempat yang lain, ada aturannya, mungkin pada ketika itu si pelanggar langsung kena sanksi. Tapi Allah sebagai, boleh disebutkan, dia sebagai hakim dalam hal aturan yang diberlakukan kepada seluruh manusia, masih ada kesempatan Tuhan berikan kepada pemirsa dan saya untuk sekalipun kita melanggar, ada proses untuk kita perbaharui. Jadi memang luar biasa Allah itu bagi kita. Jadi untuk itu bagi seluruh kita pengikut Yesus Kristus, Allah mau dalam setiap aturan yang diinginkan kita memperoleh keselamatan. Allah ingin semua kita menikmati berkat Tuhan. Hanya saja pertanyaan untuk kita adalah, masihkah kita mau setia dan menurut kepada aturan yang berlakukan? Yang walaupun nantinya Allah akan menentukan hukuman kepada setiap orang yang tidak mau mendengarkan akan aturan yang diberikan Tuhan. Demikian dari saya, Ivy. Terima kasih Pendeta, dan silakan dijawab pertanyaan dari Pendeta Silitonga tadi untuk direnungkan dan juga didiskusikan bersama UKSS masing-masing. Nah, Pendeta Sony Situmorang, mari kita bahas pertanyaan nomor 4 di hari Jumat. Ini khususnya bagi mereka yang percaya akan penghakiman Tuhan, ada namanya istilah penghakiman investigasi. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah seharusnya umat Allah hidup mengetahui bahwa penghakiman Allah dimulai dengan umatnya? Bagaimanakah Allah menghakimi umatnya dan untuk tujuan apa? Karena di pertanyaan hari Selasa bawah dikatakan, bagaimana kita menganggap ini sebagai kabar baik, seperti itu. Padahal kita duluan yang akan diinvestigasi dan juga dihakimi. Silakan, Pendeta. Penghakiman bagi orang jahat mungkin merupakan suatu musibah, tapi bagi orang baik maka penghakiman adalah kabar baik. Ingat sebuah lagu, Good News, Cheer is Coming. Kabar baik Yesus akan datang, kan begitu katanya. Artinya apa? Itu merupakan kabar baik bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Lalu bagaimana kabar baik penghakiman Allah bagi mereka yang ditutupi oleh darah Kristus dan berhubungan dengan bagaimana umat Allah hidup mengetahui bahwa penghakiman Allah dimulai dengan umatnya. Ketika bicara penghakiman, saya akan bicara lagi mengenai nubuatan 2300 ketahanan pagi yang berakhir tahun 1844, di mana Yesus berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci, di mana di sana Allah mulai menghakimi apa? Allah mulai menghakimi umatnya. Dan sejak kita lahir dan kita menerima Yesus Kristus secara pribadi, maka hingga saat ini kita sedang apa? Sedang dihakimi. Bahkan saya mau mengatakan kepada kita semua, namun bagi saya yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, maka kabar penghakiman tersebut merupakan apa? Kabar baik. Kenapa? The more we realize that kita sekarang ini dihakimi, atau maka kita akan semakin yakin, semakin percaya bahwa kita apa? Iman kita akan semakin dikuatkan. Kenapa? Ingat, Tuhan adalah hakim. Saya coba lihat kenapa dikatakan Tuhan adalah hakim dan hakim kemana itu. Afi pada paragraf 3 tolong baca. Tuhan menyelidiki hati manusia sebagai bagian dari penghakimannya. Bacalah Mazmur 14 ayat 2. Hal ini mengingatkan pada Kejadian 6 ayat 5 dan 8. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penghakiman Tuhan atas dunia didahului dengan pemeriksaan Tuhan terhadap kehidupan manusia dan mencari siapa saja yang dapat Dia selamatkan. Penghakiman ini kadang-kadang disebut penghakiman investigasi, saat Allah membela orang benar dan memutuskan nasib orang jahat. Oke, kita ketahui sekarang bahwa para pemirsa, hidupmu, hidup saya, hidup kita semua saat ini sedang apa? Dimonitor, saya bisa katakan. Jadi itu sebabnya sering orang berkhotbah ada statement mengatakan, kepada orang lain Anda boleh berbohong, tapi pada Tuhan semuanya terbuka. Tidak ada yang patut disembunyikan. Kenapa? Karena Dia Maha Tahu. Ya, Dia Maha Tahu, Dia Maha Hadir. Dia apa? Dia semuanya omnipresent, omnipotent. Artinya Dia tahu semuanya dan kita pun sedang dihakimi. Nah, sekarang bagaimana caranya? Coba Ivy baca paragraf berikutnya.
Bagaimanakah cara kerjanya? Pertama, Allah membebaskan umatnya dari orang jahat dan memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Kedua, orang fasik yang tidak bertobat dihancurkan selamanya. Beberapa mazmur secara puitis menggambarkan kesia-siaan senjata manusia melawan hakim ilahi. Tuhan juga adalah Allah yang pemaaf, meskipun ia menghukum kesalahan manusia. Umat Tuhan bukan hanya orang jahat yang akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Contoh sederhana, masih ingat di Sodom dan Gomora, masih ingat Ninive, apa perbedaan dan persamaan kedua kota tersebut? Sama-sama kota jahat, tapi satu diampuni, satu tetap apa? Apakah Allah kejam? Nah, itu based on penghakiman, judgment, based on apa? eh, Penghakiman yang diberikan kepada semuanya. Nah, karena itu kan untuk kita, apa hubungan Mazmur dengan penghakiman? Coba saudara-saudara, ada kalimat dalam buku Mazmur di bagian bawah, Mazmur memanggil kita untuk bersuka cita mengantisipasi penghakiman. Kepada mereka yang percaya Yesus, beriman kepadanya, mengakui dia sebagai raja, bahkan mengakui mengasihi dia sebagai Tuhan pencipta, maka penghakiman adalah kabar baik. Kenapa? Semakin hari kita akan semakin dekat dengannya. Dan ketika ada investigative judgment tersebut, maka didapati kita apa? Orang terdekat dengannya. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, dan hanya Tuhan yang tahu, kita mengharapkan, kita mempunyai pengharapan untuk naik ke surga yang bakal. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana pemirsa, apakah kita hidup bersuka cita mengantisipasi penghakiman atau masih jauh dari ideal? Marilah itu kita renungkan dan juga doakan. Kita akan lanjut ke hari Rabu dengan topik selalu mengingat janjinya. Pendeta Lamsyar Silutonga, adakah jaminan bahwa Allah pencipta, Allah Raja, dan juga Allah Hakim itu ada di pihak saya? Gitu. Bagaimana saya tahu ini semua yang pemazmur tulis, ini juga bisa menjadi pengalaman saya? Terima kasih, Evi. Jadi kalau berbicara mengenai Allah sebagai pencipta, raja, dan hakim, apakah ada yang menjadi bagian diri kita sebagai pengikut Kristus bahwa memang itu membuat kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan? Pemaparan Pendeta Sone tadi mengatakan dari hal nantinya Tuhan mengadakan penghakiman. Loh, kok jadi begitu? Bagaimana kehidupan yang akan kita jalani? Tapi kita perhatikan, dalam buku Alkitab memberikan sebuah janji yang sangat luar biasa. Yang walaupun seringkali kita sebagai manusia berjanji, tapi kita ingkar, baik suami istri, orang tua kepada anak, anak dan kepada orang tua dan lain sebagainya. Namun kita perhatikan dalam hal ini, selalu mengingat janjinya adalah menunjukkan Allah itu tidak akan pernah lalai dalam segala apa yang telah ditentukannya. Nah, kalau kita perhatikan sini, Allah tidak hanya berjanji untuk tidak menolak umat perjanjiannya, dia secara aktif bekerja untuk menjaga mereka tetap aman di dalam dia. Luar biasa Allah itu. Bahkan kalau kita perhatikan dalam buku kitab Mazmur, malaikat Tuhan berpasukan mengelilingi orang-orang yang takut akan dia. Saya sangat tertantang mendengarkan pernyataan seorang orang muda ada di sekitar komplek kantor ini. Apa yang dikatakan? Pak Pendeta, Allah itu tidak ada. Loh, saya katakan, kenapa kamu katakan Allah itu tidak ada? Iya, kalau memang Allah itu ada, kenapa dibiarkan adik saya sakit, mama saya sakit, bapak saya sakit? Mulai dari saat itu saya tidak pernah berdoa. Dia akui hal itu. Lalu saya kasih tantangan kepadanya. Saudara, saya katakan, coba sepanjang perjalanan kamu naik sepeda motor, lalu kemudian ketika kamu dengan kecepatan tinggi, kamu tiba di tujuan dengan selamat, bukankah Allah sanggup memelihara kau? Bukankah Allah sanggup menjagaimu? Bukankah Allah yang akan memberkati perjalananmu? Akhirnya dia terdiam. Kadangkala mungkin saudara pemirsa dimanapun kita berada, hidup yang kita jalani, seringkali kita berpikir, Allah itu memang ada enggak? Mana janji Tuhan? Di mana dia? Saya sudah setia kepadanya, beribadah kepadanya, tapi toh janji Tuhan itu di mana? Tanpa kita sadari pemirsa, bahwa memang sampai saat ini Allah itu sangat luar biasa kepada kita. Janjinya ditepati. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Allah itu sangat luar biasa bagi kita. Ini yang saya berikan pandangan saya dalam hal ini, Ivy. Terima kasih Pendeta sudah
mengangkat hal-hal yang kita semua pernah rasakan gitu ya, untuk selalu mengingat janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Berikutnya Pendeta Sony Situmorang, saya mau bacakan satu kalimat di paragraf keempat. Dikatakan, ketika Allah mengingat perjanjiannya, itu melibatkan lebih dari sekedar kesadaran atau ingatan, karena itu selalu mengarah pada tindakan. Artinya, janji bukan hanya untuk diingat gitu ya, atau oh ya sadar pernah ada janji, tapi itu merupakan tindakan. Dan apa itu maknanya bagi kita sekarang yang hidup sesuai dengan janji tersebut atau berpegang pada janji tersebut? Sebagai orang percaya yang punya iman kepada Yesus Kristus, maka salib merupakan salah satu fokus atau pusat dari apa? Pusat dari action atau aksi atau janji tersebut. Benar, ketika Allah mengingat janjinya itu melibatkan dari sekedar kesadaran atau karena ingatan, karena setelah itu mengarah kepada tindakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan putra tunggalnya supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal. Ingat, judulnya selalu mengingat janjinya. Saya mau bertanya kepada para pemirsa di rumah atau dimanapun Anda berada. Apa satu peristiwa terbesar dalam kehidupan kerohanian kita yang terjadi dalam kehidupan kita? Saya mau katakan ketika itu mengarah kepada repentance atau pertobatan, ketika itu mengarah kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya mau katakan kepada kita bahwa kita bisa lempuh sekarang ini beriman kepadanya karena janji Tuhan. Kita memegang janji Tuhan. Oke, yang bahasa aplikasi yang sederhana. Kita tidak usah dulu ke salib ya, nggak usah salib. Karena itu merupakan titik balik dari apa? Titik balik dari saya yang dulu tidak layak untuk menerima kasih karunia menjadi layak. Tapi karena ini mengatakan janji, saya mau tanya Pastor Lamsiar. Ketika Pastor Lamsiar menguburkan orang mati, apa khutbahnya? Banyak Janji pengharapan. pengharapan akan kedatangan. Oke, Dipertemukan janji ya. janji pengharapan. Akulah kebangkitan dan hidup. Oke. Sekarang ketika Pentelam Siar menikahkan pasangan muda-mudi, apa yang tanda khotbahkan? Tetap setia dalam Janji atau komitmen satu komitmen. sama lain bahwa Tuhan akan memberkati keluarga. Nah, selalu mengingat janjinya dan inilah yang Tuhan mau. Ketika orang dipanggil untuk mengingat keajaiban dan panggilan Tuhan, itu berarti orang harus hidup dengan cara muliakan Tuhan. Ivy untuk melengkapinya baca paragraf terakhir Ivy. Dalam perjanjian ini, panggilan utama Israel adalah untuk tetap setia pada perjanjian dengan menaati hukum-hukum Allah. Umat Tuhan juga dipanggil untuk bersaksi tentang Tuhan kepada bangsa lain, karena Tuhan menghendaki agar semua bangsa bergabung dengan umatnya Israel. Dengan demikian, dunia aman dalam perjanjian perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa dan Penyayang. Ya, kesetiaan, kemudian menaati, ingat setia pada perjanjian, menaati hukum. Nah, saya mau katakan manusia boleh tidak menepati janji. Ivy, pernah nggak Daniel suami terkasih atau mantan pacar tidak menepati janji? Saya juga Pernah. pernah. Pernah juga Ivy kan? Tapi Tuhan tidak pernah tidak menepati janji. Itu sebabnya judul hari Rabu selalu janjinya sangat besar dialamatkan kepada Tuhan atau kepada Yesus Kristus. Dengan demikian dunia aman dalam perjanjian perlindungan Allah yang Maha Kuasa dan Penyayang. Tuhan menepati janjinya. Hanya the way how we react, cara kita untuk menerima janji tersebut kadang-kadang bertolak belakang dengan kasihnya. Itu dari saya Ivy. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta, pelajaran yang baik sekali mengingatkan kita bahwa janji itu bukan hanya untuk diingat atau dipercayai begitu ya, tapi untuk ditindaklanjuti dalam tindakan kita sebagai orang-orang yang menanti janji Tuhan. Oleh karena itu pertanyaan di bawah hari Rabu dikatakan, kalau begitu apakah janji-janji Tuhan kepada Israel kuno masih bisa diterapkan oleh kita sekarang? Saya rasa sudah dapat jawabannya dari pernyataan tadi. Silakan didiskusikan. Kita akan lanjut terakhir ke hari Kamis dengan judul Kesaksianmu Sangat Teguh. Seperti itu. Kesaksianmu dalam hal apa, Pendeta? Apa yang dimaksud pemazmur, Pendeta Silitonga, ketika mereka mengatakan kesaksian Tuhan itu teguh? Apakah ada expiry date, gitu ya? Ada kadaluarsanya kah janji Tuhan itu atau bagaimana? Silakan. Terima kasih Ivy. Berbicara mengenai apa yang diutarakan dalam buku Mazmur ini, kesaksianmu sangat teguh, memberikan satu gambaran kepada seluruh kita umat-umat Tuhan.
Ingat, sebuah pepatah mengatakan pengalaman adalah merupakan pelajaran yang sangat berharga. Apa yang kita perhatikan kesaksianmu sangat teguh, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa pengalaman dari rencana Tuhan lewat anaknya Yesus Kristus dan memang sudah terbukti bagi kita semua orang yang berdosa. Nah, kalau kita perhatikan dalam pelajaran sekolah sahabat kita di sini memberikan penjelasan dalam buku kesaksian, ya kita tahu para tokoh-tokoh iman yang sangat luar biasa. Pengalaman-pengalaman mereka memberikan satu motivasi kepada kita yang hidup di zaman sekarang ini, bahwa mereka sangat menunjukkan ekspresi dan sikap mereka kepada Allah pencipta yang mereka sembah. Nah, kalau kita perhatikan kesaksian dalam kurung ini dalam buku Ibrani atau Keputusan, ini mengacu kepada kumpulan hukum dan tata cara yang dengannya Tuhan mengatur kehidupan keagamaan dan sosial umat-umatnya. Allah memang sangat peduli kepada kita semua, saudara pemirsa. Sampai kepada hal yang terkecil sekalipun, memberikan penjelasan kepada kita dari hal akan perhatian Tuhan itu berlaku kepada kita. Jadi untuk itu, dari pelajaran sekolah sahabat kita, kesaksianmu sangat teguh memberikan gambaran kepada kita. Mari kita coba lihat dari pengalaman-pengalaman orang. Mereka menyaksikan kuasa Allah, mereka menyaksikan Allah itu memang betul-betul nyata, ya, nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita pelajari kehidupan di zamannya Yesus, murid-murid Yesus telah melihat langsung Yesus itu sebagai anak Allah yang dinyatakan dalam buku kitab Injil. Tapi sangat disayangkan, masih ada orang bertanya, "Tunjukkan kepada kami siapa Bapa itu." Padahal sudah sama bersama-sama dengan Yesus. Nah, ini memberikan dari kehidupan apa yang dialami oleh Yesus, sebenarnya itu memberikan satu pelajaran yang sangat berharga kepada orang-orang pada ketika di zamannya Yesus. Nah, sekarang di zaman kita, inilah juga merupakan hal yang terbaik. Kita lihat dan kita baca pengalaman orang-orang di zaman dulu, memberikan satu pelajaran yang sangat berharga, dan memang itu sangat penting untuk kehidupan kita zaman sekarang ini. Demikian dari saya, Evi. Terima kasih Pendeta sudah menekankan bahwa kadang orang merasa kitab Mazmur itu bukan kitab teologi gitu ya, karena dipenuhi dengan doa dan juga pujian. Tapi yang kita bahas kali ini itu sangat doktrinal dan sangat teologi. Banyak hal-hal kealahan di sana. Dan oleh karena itu kita sekarang mau bahas Pendeta Sony Situmorang cara-cara praktisnya. Bagaimana sebenarnya dalam doa dan juga pujian kita bisa bersaksi gitu ya tentang kebesaran Tuhan di dalamnya yang selama ini mungkin kita rasa oh doa hanya untuk orang yang pandai berdoa seperti itu atau nyanyi hanya untuk orang yang pandai bernyanyi. Tapi apa secara praktis yang bisa kita terapkan dari kehidupan para pemazmur mengenai kealahan? Silakan. Mazmur merupakan pribadi-pribadi yang selalu berdoa dan bernyanyi dalam kesehariannya, dalam aktivitasnya. Apakah doa dan pujian bisa dijadikan sebagai satu alat atau metode untuk bersaksi? Pertanyaan pertama yang saya mau tanyakan pada Pastor Lamsiar, kenapa Anda berdoa, Pastor Lamsiar? Karena ingin mengutarakan isi hati kita komunikasi dengan Tuhan saya. Ingin mengutarakan isi kita. Kenapa Ivy bernyanyi ketika acara kebaktian atau di rumah ataupun di mana-mana? Karena kalau tidak bernyanyi gundah Pendeta. Tidak Tidak bisa. bernyanyi gundah. Oke, sekarang itu rohani. Sekarang saya mau tanya, kenapa Rinto Harahap kemudian para pengarang lagu lainnya sering membuat lagu-lagu yang booming? Atau kita katakanlah zaman sekarang seperti apa Ariel Peter Pan atau Noah sekarang ini, atau di dunia mungkin seperti zaman dulu Whitney Houston atau pengarang-pengarang lagu lainnya membuat lagu itu populer. Saya menghubungkan dengan ini karena lagu yang mereka tulis adalah kebanyakan apa yang mereka rasakan, pengalaman hidup yang mereka lewati, Yang mereka alami yang sendiri. sedikit banyaknya sangat-sangat relevan dan banyak keserupaan dengan pengalaman hidup orang lain. Contoh dulu sangat populer lagu Betharia Sonata. Pulangkan saja katanya. Itu merupakan ekspresi hati untuk mengatakan kalau dalam buku Mazmur kehancuran hati. Intinya apa?
kita ekspresikan apa yang ada di hati kita. Itu sebabnya apakah doa dan pujian bisa kita jadikan bersaksi. Justru doa kita adalah kesaksian kita. Pujian kita adalah kesaksian kita. Tapi ingat, saya mau katakan, Fanny J. Crosby, pengarang lagu Sion, dan pengarang-pengarang lainnya, masih ingat? Kayak When Peace Like a River, itu apabila damai perjalananku itu. Anda tahu kisahnya kenapa? Coba Anda Google nanti bagaimana sejarah itu. Itu digugah atau digubah oleh penulisnya dan sangat-sangat pas dengan kerohanian kita. Jadi benar, walaupun supremasi Tuhan sebagai pencipta dunia ini, namun Allah menjamin integritas Dari janji dan perintahnya. Sehingga manusia atau pemazmur, nanti ada Pak Washington bertanya, bagaimana kalau kita bermazmur dengan pengalaman sendiri? Saya mau katakan justru kita bermazmur dengan pengalaman sendiri, bukan dengan pengalaman orang lain. Tapi dari pengalaman orang lain kita bisa melihat ketika dia bermazmur dan dia dilepaskan dari masalah, problema, pergumulan hidupnya, maka kita pun bisa. Untuk mengakhiri, coba Ivy boleh baca paragraf terakhir hari Kamis. Firman Allah digambarkan sebagai pelita bagi kaki pemazmur, sehingga melindunginya dari jerat musuh yang tersembunyi. Kedamaian yang besar yang dinikmati oleh mereka yang mencintai hukum Allah, jelas sama sekali bukan berasal dari pencobaan, melainkan berasal dari tinggal di hadirat Tuhan dan memiliki hubungan yang sehat dengannya. Perhatikan kata hubungan yang sehat dengannya. Itu mendorong kita untuk bersaksi. Melalui doa kita kepada Tuhan, yang kita manifestasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan pujian kita kepadanya. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan sekali, diskusi kita sudah berada di akhirnya. Oleh karena itu, mari kita simpulkan, dan setelah itu kita akan membahas pertanyaan yang telah masuk. Saya akan kembalikan ke Pendeta Sony Situmorang dan juga Pendeta Lamsyar Silitonga. Bagaimana dengan kita berdoa dan bernyanyi sebagai kitab Mazmur, sebenarnya kita mengamini, mengakui, dan terus berharap kepada kedaulatan Tuhan dan juga kuasanya yang ada dalam janji-janjinya. Silakan Pendeta Situmorang, boleh mulai. Ketika kuartal ini kita bahas Mazmur, saya jadi punya kebiasaan setiap malam atau setiap waktu senggang, saya buka buku Mazmur. Para pemirsa coba deh satu kali. Anda ambil buka Mazmur, lalu coba dari buku Mazmur itu Anda pegang semua buku Mazmur seperti ini contohnya. Mazmur ini tiba-tiba Anda buka satu kali ayat tanpa melihat. Begitu. Anda baca. Saya coba 2 kali. Ini saya dapati pengalaman saya. Artinya apa yang saya rasakan, apa yang saya alami sangat berkorelasi, sangat relevan dengan apa yang buku Mazmur tulis. Artinya adalah ketika Mazmur dalam pelajaran kedua minggu ini mengatakan bahwa Tuhan berkuasa, maka itu mengarah kepada diri Anda pun dalam kontrol atau dalam pandangannya. Oleh karena itu saya mau mengajak kita sebagai kesimpulan, mari kita bermazmur setiap hari. Mari kita bernyanyi, berdoa. Yang pertama kepada keluarga, kemudian kepada teman kantor, sahabat, sehingga doa dan pujian menjadi karakter atau gaya hidup kita. Itu dari saya, Afi. Terima kasih. Amin. Silakan Pendeta Silitonga. Baik, menjawab pertanyaan yang saya lihat di situ dari Michael Gabrits ya. Adakah ajaran waktu jam tertentu untuk berdoa? Saya mau katakan kepada Michael ya, berbicara mengenai ajaran sebenarnya tidak ditentukan ya dalam hal waktu-waktu. Nah, sesungguhnya kalau saya bertanya, berapa kali kita sudah berdoa? Ya, kalau kita bertanya kepada pemirsa, apalagi kepada Michael Gabrits ini, berapa kali saudara berdoa? Apakah dibatasi? Secara pribadi pengalaman saya adalah di saat kita membawa kendaraan naik sepeda motor, apakah salah saya berdoa? Saya pikir nggak salah. Walaupun dalam kondisi sedang menyetir sepeda motor ataupun mengendarai sepeda motor. Nah, dalam hal ini saya mau menjawab adalah bahwa sesungguhnya waktu-waktu berdoa terserah kepada kita. Yesus pernah berkata bahwa tutuplah kamarmu. Ya, kalau memang waktu yang tepat bagi saudara untuk berdoa, menutup kamar waktu tepat saat itu, ya silakan. Nah, dalam hal ajaran waktu dalam hal berdoa, itu adalah ekspresi kita. Komunikasi yang kita mau utarakan kepada Tuhan, apa yang ada di pikiran kita, sampaikan sepenuhnya kepada Tuhan. Ada kalanya di antara saudara-saudara pemirsa yang berdoa ini, di saat-saat ya memang tidak seperti yang diharapkan, tapi mari kita coba buat. Kita buat perbandingan, ada beberapa orang memang yang berdoa
kalanya di saat yang sudah tertentu, ya silakan. Tapi bagi saya, memberikan gambar bukan berarti itu yang tepat. Mari kita coba gunakan waktu se-efisien mungkin untuk berkomunikasi, berdoa kepada Tuhan. Demikian dari saya, Ivy. Terima kasih sekali Pendeta Silitonga untuk kesimpulan dan juga sekaligus menjawab pertanyaan. Jadi para pemirsa, 2 pertanyaan kita untuk episode kali ini telah dijawab. Nanti kami akan bantu dengan timestamp di bawah video ini untuk kembali. Pertanyaan pertama tadi dijawab di mana, pertanyaan kedua dijawabnya di mana. Silakan dikaji ulang untuk menjadi berkat bagi kita sekalian. Baiklah, saya undang Pendeta Sony Situmorang untuk tolong berdoa bagi kita semua. Ada 1 permintaan doa, maafkan saya lupa tulis namanya, tapi nanti di bawah ada. Berdoa untuk supaya dapat pekerjaan yang bisa mengizinkannya maksudnya beribadah di hari Sabat. Silakan. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa Semawi, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu yang limpah. Terima kasih karena pengasihan-Mu, Engkau boleh menuntun kami, hamba-Mu, Pendeta Lamsihar, Ivy, dan juga Daniel di belakang layar, boleh membawakan pelajaran ini. Berkati seluruh pemirsa di seluruh Indonesia, Malaysia, bahkan di luar Indonesia yang menyaksikan acara ini. Biarlah berkat Tuhan berlaku bagi mereka. Ada satu pribadi Bapa yang memohon agar beliau mendapatkan pekerjaan yang boleh libur hari Sabat. Hamba-Mu tidak mengetahui siapa dia Bapa secara dekat, tapi Engkau mengetahui dia. Engkau mengetahui pergumulannya, Engkau mengetahui permohonannya. Biarlah Engkau dengar. Karena pelajaran sekolah Sabat kami pekan ini mengatakan bahwa Engkau tidak pernah lupa akan janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan ini. Ampunkan dosa kesalahan kami. Terpuji nama Tuhan. Lalu kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk kebersamaan kita. Terima kasih Pendeta Silitonga dan juga Pendeta Situmorang untuk pelayanan kali ini. Dan para pemirsa, kita harap untuk bertemu kembali di episode mendatang karena kita akan melihat apa motif dari para pemazmur menyampaikan doa dan juga nyanyiannya kepada Tuhan. Karena Tuhan mendengar dan melepaskan. Sampai kita bertemu lagi, Tuhan memberkati kita sekalian.